Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fi sirri wal alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita dikumpulkan di majelis paling mulianya majelis, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kumpulnya kita pada sore hari ini di tempat yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan, serta selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya hanya satu, tidak ada yang lain, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tujuan kita, kumpulnya kita di tempat ini dengan satu tujuan, dengan satu target. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Kumpulnya kita tidak ada dengan tujuan yang lain. Mantapkan, luruskan niat kita, kumpulnya kita hanya untuk talabul ilm, untuk belajar, untuk meraih, mencari ilmu Allah, ilmu Allah yang maha luas, yang tak mampu siapapun dari hambanya untuk menghitung-hitungnya, mengumpulkannya, mencatatnya, dan juga terus ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terus berkembang, dalam artian yaitu maha luas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafida al-bahru
qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah yang juga ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas, sangat besar. Seandainya lautan yang ada di atas muka bumi dijadikan media, tinta untuk mencatat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, pastinya tak akan cukup. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Sampai kapanpun kita tak akan mampu untuk menggali, untuk mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selaku hambanya, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam belajar menuntut ilmu hendaknya benar-benar, yaitu dengan satu tujuan, untuk belajar, untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat ikhlas, berharap wajah Allah, limardatillah, liwajhillah, untuk berharap ridha Allah, berharap wajah Allah, dengan tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Untuk belajar niatnya tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu Allah sangat luas, ilmu Allah yang sumbernya adalah wahyu, qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sangat luas. Ketika dari sejak langkah kita, dari sejak gerak kita menuju ke majelis ilmu, yaitu dengan tujuan talabul ilm, untuk mendapatkan ilmu, berharap ridha Allah, berharap wajah Allah, jangan khawatir, endingnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahhalallahu lah, Allah Ta'ala akan mudahkan, Allah Ta'ala akan bukakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan kemudahan bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam talabul ilm, untuk mendapatkan ilmu dengan niat ikhlas karena Allah. Al-jannah, tidak ada yang lain. Al-jannah konsepnya jelas. Untuk mencari ilmu Allah dengan niat ikhlas, yang pada akhirnya nantinya yaitu berharap masuk di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memantapkan niat kita, meluruskan niat kita dari sejak melangkahkan kaki kita ke tempat ini, tidak ada dengan tujuan yang lain, yaitu untuk belajar, never stop learning, terus dengan belajar dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Seorang muslim dan muslimah di dalam agama Islam, di dalam memegang prinsip seorang muslim dan seorang muslimah, tidak ada bedanya. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, bagaimanapun situasi kondisinya, seorang muslim dan muslimah yaitu benar-benar berpegang teguh dengan prinsipnya, komitmen, konsisten dengan yaitu
selaku seorang muslim dan muslimah. Siapa mereka seorang muslim dan muslimah ini? Sudahkah seorang muslim dan muslimah mengenal dirinya adalah sebagai seorang muslim dan muslimah? Sudahkah mereka benar-benar berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran Islam selaku seorang muslim dan muslimah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita dari hamba-hambanya, yaitu yang benar-benar istiqomah di dalam agama Islam dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam bukan hanya sekedar agama. Islam bukanlah sekedar agama. Bahkan kadang-kadang cuman dijadikan sekedar komunitas. Tapi Islam memiliki makna yang konkret, yang komprehensif, yang sangat fundamental. Islam adalah qiwamul haya. Bagaimana seorang muslim dan muslimah menjadikan agama Islam adalah sebagai cara hidup. Sebagai cara hidup yang sifatnya menyeluruh, baik di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, dan juga di dalam berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan juga dengan seluruh yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya agama Islam adalah sebagai cara hidup, bukan sekedar agama. Menjadi seorang muslimah seutuhnya berarti hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam segala tindak tanduknya, pikirannya, perilakunya, bahkan di dalam ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, akhlak, termasuk juga di dalam muamalah. Secara keseluruhan, seutuhnya, setiap muslimah, setiap muslim benar-benar, yaitu masdarnya, sumber utamanya adalah agama Islam. Ada bahasa yang mungkin sering kita dengar, dan ini sebenarnya adalah konsep Rabbani yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, walaupun Islam dan juga iman mereka tidak dengan begitu saja mereka itu menjadi seorang muslim dan muslimah, kemudian mereka enjoy saja, mereka tenang saja, mereka hidup damai tentram saja, bahkan mereka hidup dalam keadaan yaitu nyaman, senang, dan seterusnya. Tidak mungkin. Karena seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukminah, seorang mukmin, di mana saja, kapan saja, sejak seorang muslim yang pertama, mukmin yang pertama, mukminah yang pertama, mukmin yang pertama setelah mengucapkan dua kalimat syahadatain, subhanallah, mereka sudah menghadapi sebuah tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan. Karena tidak mungkin seorang mukmin dia akan
begitu saja di dalam kehidupannya tanpa tantangan dan rintangan. Sudah sunnatullah, catatan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa tidak ada seorang mukmin satupun, dan juga termasuk di dalamnya mukminah pastinya, ketika mereka sudah masuk menjadi seorang mukmin dan mukminah, pasti mereka akan mendapatkan tantangan, rintangan dan selanjutnya. Tetapi di sisi lain, seorang mukmin dan mukminah Allah pun juga perintahkan agar mereka benar-benar berpegang teguh dengan prinsip Islam, agar mereka masuk di dalam agama Islam dengan seutuhnya, dengan bahasa yang kami sampaikan tadi dari bahasa Al-Quran, yaitu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Sehingga mengenal jati diri seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala langsung di dalam Al-Quran, agar mereka mengenal dirinya selaku seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, yaitu agar mereka benar-benar memahami, berpegang teguh, masuk di dalam ajaran Islam dengan seutuhnya, dengan prinsip Islam yang seutuhnya. Kafah, bahasa Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan agar setiap muslim dan muslimah berkarakter kafah. Karakternya kafah. Subhanallah. Sekaligus bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Walaupun kita pastinya sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, tapi di sisi lain, sudahkah kita kafah? Sudahkah Islam kita, iman kita benar-benar kafah seutuhnya? Atau sebaliknya, masih di dalam tahapan yaitu menuju ke karakter tersebut? Atau kita memang targetnya bukan ke sana? Ini yang mungkin perlu menjadi bahan renungan buat kita. Kita masih dalam tahapan menuju ke sana, atau naudzubillah min dalik, pastinya mudah-mudahan dan insya Allah kami yakin tidak ada di antara kita yang kita mengindahkan karakter ini, tidak menjadi seorang atau tidak ingin menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang kafah. Pastinya ini tidak menjadi target kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan setiap dari kita selalu berusaha, berupaya untuk bisa meraih menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang kafah. Karena di sekitar kita, dari saudara-saudara kita, baik yang dekat ataupun yang mungkin jauh, atau yang ada di sana di luar dari negeri kita dan seterusnya, mereka pun juga masih di dalam beberapa kondisi-kondisi yang insya Allah semua dari kita memahaminya.
mereka belum sampai kepada tingkatan yaitu menjadi seorang muslimah yang kafah. Di mana banyak kaum muslimin yang kondisinya, karakter mereka, jati diri mereka mulai memudar, bahkan sedikit demi sedikit menurun. Bahkan mudah-mudahan kita dijauhkan mereka sampai keluar dari karakter yang kafah tadi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nanti kita akan coba cari solusinya dan juga kita coba mengenal lebih jauh tentang jati diri muslimah yang insya Allah mendekati kepada muslimah yang kafah. Yang mana kira-kira muslimah yang kafah? Karena jati diri seorang muslimah yang kafah pastinya tidak hanya sekedar label. Tidak hanya sekedar label. Insya Allah kalau ini kami yakin setiap dari kita mudah-mudahan lebih daripada ini insya Allah. Walaupun kondisinya kembali kepada sunnatullah tadi, bahwasanya setiap muslim dan muslimah di mana saja pasti mereka tidak akan sepi dari tantangan dan rintangan, sehingga jati diri mereka yang kafah selaku seorang muslim dan muslimah perlu untuk selalu dibentengin, kemudian dibenahi dan juga ditingkatkan agar pada akhirnya bisa benar-benar stabil di dalam kondisi yaitu selaku seorang muslim dan muslimah yang kafah insya Allah. Karena ketika seorang muslim dan muslimah benar-benar menjadikan karakter kafah ini yaitu menjadi pondasi di dalam cara hidup mereka, Allahu Akbar, subhanallah, tidak mungkin Islam itu tidak akan diterima. Tidak mungkin seorang muslim dan muslimah di mana saja mereka berada, dengan siapapun mereka berkumpul, tidak mungkin mereka tidak diterima. Karena ini label, gelar yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap muslim dan muslimah. Masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, ajaran Islam, risalah yang dibawa oleh Muhammad dengan seutuhnya. Perintah sekaligus akan nantinya menjadi jaminan bahwasanya ketika mereka sudah benar-benar menjadikan karakter kafah ini menjadi sebuah prinsip mereka bawa di mana saja, kapan saja, Allahu Akbar. Sebagaimana dakwah Nabi SAW, bagaimana beliau mengawali dari dakwahnya di dalam membentuk kader-kader, di dalam mempersiapkan mereka, mengawalinya yaitu membentuk hamba Allah, membentuk kader-kader yang akhirnya adalah menjadi sebuah umat yang benar-benar karakter-karakter mereka
adalah karakter yang kafah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan catatan, tidak meninggalkan karangan, tulisan, buku dan seterusnya, tapi beliau meninggalkan kader-kader, meninggalkan generasi-generasi yang benar-benar seutuhnya mereka adalah keluaran dari madrasah nabawiyah, dari konsep nabawi, dari metode nabawi, sehingga mereka menjadi kader-kader yang kafah di dalam agama Islam, sehingga ketika mereka menyampaikan, ketika mereka meneruskan risalah Rasul, mendapatkan iqbal, mendapatkan sambutan, mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari generasi yang mulia as-sahabat radhiyallahu taala anhum, dilanjutkan generasi berikutnya sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Karena pada dasarnya ar-risalah minallah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wat ta'ah. Karena agama ini murni sumbernya jelas minallah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Dan siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak zaman as-sahabat radhiyallahu taala anhum sampai nanti hari kiamat, bagi mereka tugasnya adalah siap laksanakan. Ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada konsep Qur'ani, metode nabawi yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan kepada mereka agar mereka mengawalinya, yaitu menjadi seorang muslim yang kafah, dengan pelajaran yang pertama yang akan benar-benar membentuk karakter mereka adalah menjadi kafah yang seutuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada mereka, yaitu pondasi yang pertama dan yang utama, at-tauhid. Sehingga jati diri seorang muslimah, seorang muslim, mereka ingin mengenal tentang jati dirinya, bagaimana dengan at-tauhidnya. Karena karakter kafah tidak bisa dipisahkan dengan pondasi yang pertama dan yang utama, yaitu at-tauhid. Karena itu sudah jelas menjadi konsep rabbani dan juga nabawi di dalam menyampaikan risalahnya dan diteruskan oleh generasi yang mulia yang selanjutnya. Mengenal jati diri kita seorang muslim atau muslimah untuk tadi bisa membentuk menjadi sebuah karakter yang kafah. Kiat yang pertama, bagaimana nilai tauhid yang ada pada diri kita. Bobot tauhid sudahkah kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam makna arti yang sangat luas. Karena ini akan menjadi pondasi, sekaligus menjadi pintu gerbang, sekaligus yaitu akan menjadi tolak ukur untuk kiat-kiat yang lain, dan juga yaitu untuk nilai-nilai yang lain dari seorang muslim dan muslimah untuk mengenal dirinya selaku seorang muslim atau muslimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kalau kita bahas tentang kiat-kiat kafah bagi seorang muslim dan muslimah, mungkin kita akan perlu waktu yang sangat panjang dan tidak mungkin akan cukup dengan satu pertemuan
atau juga dengan beberapa pertemuan, karena pada hakikatnya kita akan membahas yaitu tentang Islam secara seutuhnya. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kami akan coba sampaikan yang berkaitan dengan nilai tauhid yang ada pada diri setiap muslim dan muslimah, yang sekaligus adalah sebagai pintu untuk mengenal jati diri seorang muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Nilai tauhid yang pertama dan yang paling utama yang akan menjadi tolak ukur, at-tauhid seseorang, dan sekaligus akan menjadi sebuah spesifikasi dari jati diri seorang muslimah dan seorang muslim. Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita mengenal Allah? Yang pertama dan yang paling utama, Allah Ta'ala perintahkan bagi setiap hambanya, sebelum melangkah lebih jauh, sebelum mendalami, sebelum belajar, mendalami dan seterusnya tentang agama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi setiap hambanya yang pertama dan yang utama, yaitu agar mereka mengenal Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Mengenal Allah, memahami tentang kalimat tauhid, merealisasikan tauhidullah dengan seutuhnya, mengaplikasikan at-tauhid dengan sebenar-benarnya. Tetapi seseorang tidak akan sampai kepada target yang maksimal, apalagi tepat di dalam mengenal Allah, di dalam mentauhidkan Allah dan juga mengaplikasikan at-tauhid tanpa dengan al-ilmu. Sehingga di dalam mengenal jati diri seorang muslim dan muslimah, yang pertama tadi, yang utama adalah yaitu dengan mengukur, menilai nilai tauhid yang ada pada diri setiap dari kita, dan yaitu jalurnya, caranya pastinya adalah dengan al-ilmu, dengan belajar. Karena di dalam belajar, insya Allah nantinya yang akan mengantarkan kita untuk mengenal at-tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat dan benar. Dan belajar di sini insya Allah apa yang sudah kita jalankan, yang kita lakukan, insya Allah di sanalah jalan yang insya Allah akan mengantarkan kita bisa benar-benar seutuhnya nantinya, yaitu mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumber yang dijadikan sumber di dalam kita belajar, insya Allah sudah sesuai menjadi jalan pengantar kita untuk nantinya sampai, yaitu di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sumbernya
yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ilmu, satu-satunya ilmu, yaitu yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu, ini yang menjadi pengantar utama dan tidak ada yang lain. Khususnya yang dimaksud adalah yaitu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak ada yang lain, yaitu dengan selanjutnya yang sumbernya muaranya adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan, yang diterangkan, yang dijabarkan, yang didetailkan dan juga yang digariskan oleh mereka generasi yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mereka lah kita akan mendapatkan ilmu yang utuh, yang valid, yang konkret, yang insya Allah pada akhirnya akan mengantarkan kita, yaitu ilmu yang benar dan tepat, yang sumbernya qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kami ingin sedikit mengangkat fenomena yang ini sebenarnya belum tentu terjadi, tapi mungkin ada di beberapa situasi kondisi yang kembali khususnya kepada seorang muslimah. Karena tema kita pada sore hari ini, temanya adalah berkaitan dengan muslimah secara spesifik. Korelasinya dengan karakter kafah, kemudian dengan kiat utamanya, dan juga tadi untuk bagaimana bisa mendapatkan tolak ukur yang utama tadi, yaitu at-tauhid dengan al-ilmu, dan ilmu yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu dengan pemahaman yang dijelaskan oleh mereka salafus salih rahimahumullah. Kemudian kalau boleh dikategorikan sebagai fenomena, tapi mudah-mudahan tidak sebenarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi, insya Allah bagi kita semua, secara khusus bagi seorang muslimah. Karena nantinya juga akan menjadi sebuah tolak ukur bagi sebagian dari para ikhwan untuk mengenal seorang muslimah yang mana yang kira-kira yang mendekati jati dirinya dengan jati diri seorang muslimah yang kafah tadi, insya Allah. Seorang muslimah di dalam kehidupannya, siapapun mereka, dimanapun saja mereka berada, tak akan terlepas dari sunnatullah selaku seorang muslimah yang pada akhirnya akan menjadi pendamping, sehingga di dalam mengenal jati diri seorang muslimah yang seutuhnya, yaitu dengan karakter yang kafah, dengan pondasi utamanya adalah tauhid, dan at-tauhid di sini yaitu akan bisa diraih dengan al-ilmu, dan ilmunya sumbernya satu, yaitu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi setiap muslimah
untuk siap membekali dirinya, untuk membekali dirinya menjadi seorang muslimah yang seutuhnya. Mohon maaf, tidak cukup hanya sekedar label, dan insya Allah ini mungkin tidak ada, kami yakin. Dan yang berikutnya tidak cukup hanya dengan sekedar yaitu tampilan pakaian saja. Bahkan juga tidak jamin berada di komunitas tertentu. Merekalah satu-satunya yang memiliki jati diri muslimah yang kafah, belum tentu. Karena yang kami banyak dapat informasi dan juga dari beberapa pengalaman-pengalaman kami di dalam beberapa kajian-kajian muslimah, subhanallah, situasi yang kondisi yang terjadi dengan seorang muslimah sangat beragam, sangat beragam. Mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadi sebuah bahan renungan dan juga preventif, serta mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah semacam kehati-hatian, atau mungkin wallahu alam, Allah yang maha tahu, karena ini sudah sunnatullah di mana saja bisa terjadi bagi muslimah siapapun mereka. Karena seorang muslimah tadi yang pada dasarnya tantangan mereka ketika ingin berpegang teguh dengan prinsip Islam yang seutuhnya, jati dirinya yang berkarakter kafah, bisa jadi mereka lebih berat, lebih besar tantangannya. Karena dengan segala macam yaitu situasi kondisi yang ada pada diri mereka. Contohnya, ada beberapa yang pernah kami juga dapat informasi, insya Allah mudah-mudahan ini tidak ada di Bali insya Allah, dan kami yakin insya Allah beberapa seorang muslimah mereka di dalam berpegang dengan prinsip agama Islam berusaha, berupaya dengan effort yang maksimal untuk menunjukkan dirinya, jati dirinya seorang muslimah. Tetapi ada hal-hal yang mereka kadang-kadang belum mereka persiapkan, sehingga effort dan usaha yang mereka lakukan tidak tepat. Contoh realnya seperti ini, mohon maaf. Ingin tampil dengan pakaian yang benar-benar maksimal tertutup seorang muslimah, tapi di sisi lain mereka kurang bisa menjaga kebersihan. Ada gambaran yang lain juga, seorang muslimah dengan usaha, upaya mereka bisa memegang teguh dengan prinsip agama Islam, dengan effortnya menjadi seorang muslimah yang kafah, tetapi mereka menurutnya adalah pakaiannya adalah pakaian yang sesuai dengan tuntunan, tapi kadang-kadang mereka juga yaitu terbawa dengan beberapa situasi kondisi yang namanya tren. Pakaiannya tertutup rapi,
tapi ternyata di sana masih ada kontaminasi dari bentuk pakaiannya, dari warna pakaiannya, ataupun juga dari jenis-jenis dan yang lainnya. Gambaran yang lain yang juga masih ada di beberapa muslimah, dan ini kami sama seperti yang kami sampaikan, kami yakin insya Allah di Bali secara umum tidak ada insya Allah, seorang muslimah yang tujuannya adalah ingin berpegang teguh dengan prinsip dan ingin meraih karakter yang kafah tadi. Subhanallah, mereka ketika berpakaian dengan pakaian yang menutup dengan sempurna dalam tanda kutip, tetapi mereka kurang bisa untuk menutupi dari hal-hal yang sifatnya sebenarnya seorang muslimah untuk bisa hindari hal tersebut. Bukan hanya sekedar ditutupin dengan pakaian, bahkan aslinya pun atau yang di dalam pun juga harus benar-benar dijauhi dari hal-hal yang akan nantinya menjadi sebuah pertanyaan besar. Contohnya, pakai pakaian yang sudah menutupi aurat dengan sempurna, menutup wajahnya, tapi kadang-kadang menggunakan di hal-hal yang sifatnya masih nampak, yaitu dengan sesuatu yang tidak tepat, dengan gambar inilah, dengan tulisan inilah, atau dipakai warna inilah, itulah, dan seterusnya. Ini diantara dari beberapa fenomena atau gambaran-gambaran yang masih ada atau yang masih terkontaminasi. Sebagian kecil dari muslimah yang mereka sebenarnya tadi punya tujuan benar, tujuan baik untuk bisa menjaga pakaiannya, penampilannya, tapi mungkin kurang tepat karena pada dasarnya tadi yaitu kembali kepada tolak ukur tauhidnya. Tolak ukur tauhidnya yang tidak kembali kepada dasar ilmu yang benar, sehingga mereka tidak bisa benar-benar untuk mengaplikasikan karakter kafah tadi yang seutuhnya. Poin-poin ini, gambaran-gambaran ini adalah sesuatu yang harus dibenahin, diluruskan, dicarikan solusi, yaitu yang pertama dan yang utama dengan belajar, karena pada akhirnya seorang muslimah siapapun mereka akan nantinya menjadi madrasatul ula buat anak-anak mereka. Apa artinya? Kalau ketika madrasahnya sudah di dalam yaitu konsep yang belum mendapatkan legalitas gelar seorang muslimah yang kafah, bagaimana akan menjadi sebuah madrasatul ula bagi anak-anaknya? Bagaimana akan mempersiapkan generasi? Bagaimana mempersiapkan mencetak yaitu generasi ketika muslimahnya tadi belum kembali atau belum mengenal jati diri mereka sendiri selaku seorang muslimah, yaitu dengan karakter yang kafah, dengan pondasi dasar at-tauhid. Karena tidak mungkin bagi seorang ibu ketika mereka tidak membekali dirinya dengan yaitu tidak mengenal dirinya selaku seorang muslimah, tidak memiliki karakter yang kafah tadi, subhanallah, pastinya sangat beresiko besar. Karena pada dasarnya pendidikan yang utama bagi setiap anak-anak adalah kembali kepada madrasatul ula, seorang ibu, seorang muslimah. Sehingga ini menjadi bahan renungan buat kita semua, dan juga bagi para muslimah sendiri untuk nantinya bisa menjadi sebuah motivasi
introspeksi, atau mungkin juga yaitu menjadi sebuah solusi dan seterusnya untuk mempersiapkan mereka menjadi benar-benar seorang muslimah yang hakiki, seorang muslimah yang benar-benar berkarakter kafah dengan pondasi dasar yang pertama dan yang utama adalah at-tauhid, walaupun nanti sebenarnya masih perlu dijabarkan tauhidnya atau mengenal tauhid atau benar-benar memiliki nilai tauhid bagi seorang muslimah, termasuk juga salah satunya selain dengan beberapa gambaran-gambaran yang tadi, dan juga seorang muslimah akan menjadi yaitu rujukan utama, akan menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya, bagi generasi dan seterusnya. Dan juga seorang muslimah harus benar-benar yaitu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, tidak berserah, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya bersandar kepada manusia, tapi yakin kepada Allah, berharap hanya dari Allah dan seterusnya. Karena seorang muslimah pun juga harus bisa yaitu mandiri, tidak bersandar dan tidak berharap dari siapapun, dari seorang manusia sekalipun suaminya. Ini termasuk juga yang juga bisa menjadi nilai tauhid seorang muslimah, pastinya akan lebih berbeda, akan lebih punya value dari hanya sekedar setiap muslimah tadi, yaitu hanya bersandar, hanya berharap, hanya ini dan seterusnya. Tapi mereka punya prinsip, mereka benar-benar bisa mandiri, mereka bisa benar-benar yaitu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin beberapa poin yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang lain yang ingin mungkin coba didiskusikan, ingin bertanya, silahkan nanti melalui panitia yang ada di Ummahat, nanti bisa dibantu untuk dibacakan, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih jauh lagi menambah apa yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini, insyaallah. Silahkan mungkin buat ikhwan di sini, buat bapak-bapak mungkin ada yang mau ditanya, silahkan. Atau kita prioritaskan buat ummahat, silahkan. Pertanyaan tentang kafah tadi dan juga muslimah yang kafah. Seperti yang kami jelaskan di awal, pastinya spesifikasinya cukup luas, walaupun bisa diberikan batasan gambaran yang sifatnya adalah global, tapi itu juga sekaligus yaitu menjadi koridor dari definisi kafah itu sendiri. Bagaimana setiap muslim dan juga muslimah yaitu menjadikan Islam, ajaran Islam, agama Islam sebagai cara hidup dari seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan seorang muslim dan muslimah. Sumbernya kembali kepada Islam tadi. Contohnya, seorang muslim di dalam dia itu mulai dari yang pertama berpakaian, kemudian bertutur kata, berinteraksi, hidup bertetangga, bermasyarakat, di dalam bagaimana yaitu dia mendidik anaknya, kehidupan di dalam rumah tangga yang diawali dari semua aspek-aspek yang tadi, diawali dari diri sendiri, diawali yang pertama dan yang utama, yaitu menjadi seorang muslim dan muslimah yang kafah dengan pondasi dasarnya yang pertama dan yang utama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tepat dan benar. Jadi makna kafah di sini bisa
dianalogikan dengan cara hidup yang seutuhnya kembali kepada ajaran Islam. Silahkan dijabarkan bagaimana cara hidup. Pastinya setiap dari kita, dari mulai hal-hal apa saja yang terkait dengan kehidupan seorang muslim, muslimah, tidak keluar dari cara Islam. Seperti yang kami contohkan tadi, seorang muslim berpakaian yang mungkin mendekati dengan pakaian yang insya Allah digambarkan oleh as-sunnah, tetapi tidak cukup dengan pakaiannya. Dia juga harus mempersiapkan dirinya, juga harus bersih. Jadi ketika ke masjid, bagaimana orang yang ada di sekitarnya ketika berdiri di shaf, orang itu nggak bergeser dari tempatnya, karena tidak cukup dengan sekedar penampilan pakaiannya yang mungkin mendekati tadi, atau seorang muslimah yang pakaiannya tertutup rapi tapi tidak menjaga hal-hal yang kaitan dengan kebersihan. Ini tidak kafah. Harus benar-benar kafah seutuhnya. Diawali tadi dengan cara hidupnya, cara hidup dengan Islami. Islam bagaimana? Islam menjaga yang namanya kebersihan. Islam itu benar-benar menjaga yang namanya kesehatan. Islam juga menjaga pakaiannya yang tepat, tidak cukup hanya sekedar dengan tertutup, tidak cukup dengan hatanya pakaian masalahnya cingkrang lah atau pakaian inilah, tapi bisa benar-benar kriteria pakaian yang dipakai adalah mendekati dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Dan dari seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan seorang muslim dan muslimah, semuanya yaitu di atas jalan al-Islam. Wallahu a'lam. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan insya Allah memberikan motivasi buat diri kita semua, khususnya buat diri kami, untuk kita selalu meningkatkan menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seutuhnya, dan bagaimana kita bisa benar-benar yaitu mengaplikasikan, mempraktekkan Islam yang seutuhnya dengan tidak yaitu membedakan satu dengan yang lainnya, dengan tidak memberikan batasan-batasan tertentu kepada setiap yang namanya muslim dan seterusnya. Dan juga bagaimana kita bisa benar-benar membawa Islam ini seutuhnya agar bisa benar-benar Islam itu mendapatkan respon yang sangat besar, sebagaimana dakwah Nabi SAW yang dilanjutkan oleh para sahabatnya, generasi berikutnya dan seterusnya, sehingga Islam insya Allah akan benar-benar yaitu tersampaikan menjadi Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'afa minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.